apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Ersmino Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, rupanya Presiden Jokowi lagi senang mengumpulkan partai-partai koalisi. Kemarin setelah partai-partai yang di parlemen, sekarang partai non-parlemen. Ini menarik juga ya, biasanya kan kalau ngumpulin dalam situasi begitu, situasinya darurat. Tapi yang terjadi justru muncul pesannya berbeda nih, karena semua para pimpinan partai itu memberikan testimoni terhadap keberhasilan. Kalau nggak keberhasilan, pujian lah bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu sudah sangat tepat. Gitu. Ini kayak testimoni yang disuruh, yang dibuatkan teksnya. Sebetulnya soal COVID ini kan testimoni paling bagus kalau diedit dari luar itu, sama seperti laporan keuangan itu, auditor eksternal itu yang dipercaya, bukan auditor internalnya tuh. Jadi kalau luar negeri bilang bahwa Indonesia itu tingkat kematiannya di atas rata-rata dunia, itu artinya buruk. Jadi ngapain minta testimoni dari orang yang sebetulnya hanya ingin memuji itu. Nah, saya lihat di Presiden Jokowi, dia ketagihan pujian tuh. Akibatnya partai-partai besar udah dipanggil, kasih pujian yang sama, partai kecil juga dipanggil. Ini kayak orang recehan pun dikumpulin gitu kan. Itu PSI kan segala macam itu kan partai-partai recehan gitu. Tapi karena dia ketagihan, maka dia perlu pujian tuh. Dia nggak bisa kalau nggak ada orang yang muji dia. Itu saya lihatnya begitu psikologi beliau ya. Dan itu biasa aja, orang yang ketakutan karena nggak ada pendukung lagi, dia akan cari-cari pendukung yang bahkan disewa aja. Nanti saya kira nanti ya sudah ada rencana di Istana Negara, setiap minggu itu ada buzzer yang diundang ke istana untuk memberi pujian itu. Seolah-olah dengan pujian itu baju sutra presiden dipasangkan di situ. Padahal semakin banyak orang tahu itu telanjang, karena itu dicari cara supaya memoles angka-angka itu. Sementara internasional bilang Indonesia itu buruk, ya udah. Ya. Dan sebenarnya bukan hanya internasional yang menyampaikan itu. Juru bicara COVID, Satgas COVID, Wiku Adhisa Smito sendiri juga mengingatkan bahwa angka kematian di Indonesia itu masih lebih di atas rata-rata internasional. Dan kita tahu kan standarnya bahwa yang dinilai bahaya tidaknya sebuah COVID itu adalah tingkat kematiannya, bukan tingkat penularannya. Nah, yang juga menarik, Kapolri itu saya tidak tahu apakah ini sebenarnya ditujukan pada presiden atau bukan, tapi mengingatkan jangan euforia dulu gitu, bahwa ya kita itu belum berhasil menangani COVID sebenarnya, meskipun sekarang ada angkanya menurun. Memang itu betul semua tuh. Pak Wiku yang ngerti tentang data, karena itu dia bilang kita masih tinggi. Artinya mau bilang presiden bohong. Kan sebenarnya begitu kan. Kalau jujur pers kita akan bilang menurut juru bicara Satgas, presiden berbohong. Karena dia bilang udah bisa tertangani, padahal angkanya nggak begitu. Partai-partai juga akhirnya bertepuk tangan untuk angka yang tipu-tipuan kan. Juga demikian juga Polri. Polri mengerti apa yang terjadi di bawah, jadi dia tahu bahwa ini masih bahaya. Tapi presiden bilang udah bisa kita tangani. Jadi inilah sandiwara-sandiwara yang karena tadi ketagihan pujian ini bahayanya kan, presiden yang ketagihan pujian itu juga semacam gejala kejiwaan, bahwa kalau nggak ada tepuk tangan kayaknya tidak eksis. Padahal justru dalam keadaan sekarang kita mesti bandingkan dengan luar negeri itu. Amerika justru bertambah kasusnya tuh, Inggris juga begitu. Jadi seolah-olah Indonesia ini keajaiban. Kenapa keajaiban? Karena nggak lihat data internasional. Jadi presiden nggak pernah tahu apa yang terjadi di dunia sebetulnya. Dia hidup dalam tempurung aja tuh. Sehingga dianggap bahwa udah beres. Karena itu minta pujian. Kalau nggak ada yang muji dari luar, dari dalam pun diorganisir itu supaya ada puji-pujian tuh. Ya, Bu. Jadi kan kalau kita lihat ini ya, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, saya jujur sering bingung gitu ya. Saya dalam kunjungan ke Cirebon kemarin, Presiden Jokowi itu kan kalau di Cirebon itu jelas mengunjungi vaksinasi door to door. Kan artinya, dan salah satu vaksinasi ini kan cuma salah satu pencegahan COVID, dan yang lain yang paling penting itu adalah
menjaga kerumunan. Jadi jangan membuat kerumunan. Tapi pada saat bersamaan juga Presiden membuat kerumunan kan, bagi-bagi sembako, bahkan sampai ada yang bagi kaos yang ada ngambilnya di got, itu jadi berita yang sangat besar itu. Jadi saya sering kadang-kadang bingung sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Pak Presiden ini ya. Ini ada semacam gejala kejiwaan pada beliau. Saya terangkan aja ilmunya itu, teorinya, bahwa orang yang ketagihan satu peristiwa yang membahagiakan dia, dia akan ulang lagi itu. Dia nggak ukur lagi impact buruk dari peristiwa itu. Jadi dia seolah-olah nonton orang miskin dari atas hingga sana dan menganggap bahwa itu adalah kegembiraan dia tuh. Ini gejala di dalam kepemimpinan sebetulnya. Karena kepemimpinan tidak dapat pujian otentik, dia bikin sendiri cara untuk orang lain memuji dia. Satu, yang kedua dia cari kegembiraan. Jadi dengan menyaksikan orang miskin berduyun-duyun mengerumuni mobil lalu dilempar-lempar bansosnya, lalu ada kegembiraan di situ. Lalu dianggap bahwa rakyat mendukung dia itu. Jadi kita mesti terangkan ini secara jujur dengan kemampuan akademis bahwa Presiden terhipnosis oleh ambisinya sendiri untuk melihat bahwa dia masih memimpin gitu. Jadi ini gejala besar dari kekuasaan yang sedang runtuh sebetulnya. Itu sebabnya kalau kita lihat terus, apalagi yang mau dituntut dari Presiden, karena cuma itu kegembiraan dia. Melihat orang miskin bergerombol di sekitar mobil mewahnya itu dan menunggu dilempari bansos, kan ini gila. Saya lihat di Cirebon itu bagaimana ibu yang datang dengan anak, maskernya akhirnya copot karena masih berebut bansos itu. Dan Presiden pasti menganggap, wah saya sangat populis ya, dikerubungi orang. Iya, karena orang miskin. Jadi apapun risiko dia tempuh itu. Mengapa nggak ada semacam home visiting? Dibagi-bagi langsung ke tempatnya kan. Tapi Presiden tentu nggak mau kalau nggak ada berita kan. Bahwa berita orang berkerumun itu dianggap sebagai pujian atas prestasi Presiden. Padahal itu berbahaya sekali. Saya ngobrol dengan beberapa orang, bahkan anak SD, dia anggap, ini ngapain ya ibu-ibu itu ngerompol di mobil Pak Presiden. Ini anak SD yang komentar ya. Dia bilang, itu kan kita dilarang untuk bertemu dengan teman aja, tapi itu ada anak kecil di situ yang akhirnya terseret di dalam kerumunan itu. Jadi anak kecil bisa menilai Presiden tuh. Saya nggak tahu di dalam hatinya bagaimana dia membayangkan kalau dia jadi presiden si anak kecil ini. Kan ini contoh buruk kan. Jadi sebetulnya rakyat kita seolah-olah disihir. Kalau rakyat miskin disihir, oke lah. Tapi ini pemimpin partai juga disihir untuk memberi pujian. Kan mestinya pemimpin partai besar, Erlangga, Ibu Mega segala macam itu, Pak Prabowo, lihat fakta di Cirebon bahwa orang berkerumun, artinya bansos itu nggak nyampe di rumahnya, karena itu dia mesti datang menemui Presiden. Yang kedua, Presiden memanfaatkan kerumunan itu sebagai pujian dirinya sendiri bahwa dia berprestasi, bahwa dia masih dicintai rakyat. Jadi soal segini parahnya sebetulnya psikologi kita. Jadi puja-puji itu bertentangan dengan fakta di daerah. Apalagi partai-partai gurem ini, partai-partai recehan ini kayak PSI yang mestinya ada otaknya untuk kasih kontras. Kan dia ketemu Presiden kemarin, mesti dia bilang, Pak Presiden, kami dapat data bahwa ada kerumunan di Cirebon dan itu bagi internasional buruk dalam penilaian internasional terhadap manajemen penanganan COVID. Supaya ada percakapan dengan Presiden. Tapi Presiden tentu udah bilang duluan, nanti lihat ya itu video itu rakyat berkumpul. Lalu PSI dan geng itu mengatakan, ya bagus sekali Pak Presiden. Itu artinya Bapak masih dicintai rakyat. Rakyat itu nggak peduli lagi mau dicintai nggak dicintai, mau mencintai Presiden nggak cintai. Dia butuh sesaat itu dia butuh makanan, karena itu dia bergerombol. Dia nggak peduli siapa yang lemparin itu. Tapi nanti dicitrakan bahwa ditunggu oleh rakyat. Presiden ditunggu di mana-mana. Bukan, yang ditunggu bukan Presiden, yang ditunggu adalah bansosnya itu. Ini ngaco kan cara berpikirnya kan. Ya. Setelah itu orang maki-maki lagi kan. Ya. Saya pengen sedikit klarifikasi karena tadi ada menyebut soal gangguan kejiwaan. Ini penting-penting mesti Anda jelaskan apa maksudnya, karena kalau enggak nanti bisa dipelintir macam-macam ini oleh para buzzer gitu. Saya baca, bukan sekedar baca psikoanalisis, saya mengajar dulu filsafat dan psikoanalisis tuh. Ada yang disebut seseorang itu, dia mengejar image dia sambil dia dikejar oleh image orang lain itu. Jadi dia dikejar sambil dikejar.
Lalu dia menikmati karena dia dikejar, maka dia mengejar image lain, imago lain. Itu yang disebut sebagai banality of integrity gitu. Jadi integritasnya itu menjadi palsu, menjadi kropos karena dia membayangkan dia lagi diuber orang sebagai tokoh. Karena itu dia uber lagi image dia sendiri itu kan. Ya itu nanti kalau diperlukan saya terangkan di depan kabinet apa yang saya maksud itu. Macam narsisisme itu. Ya. Ini penting daripada nanti udah digoreng-goreng duluan kan saya bilang lebih baik Anda jelaskan gitu. Tetapi memang ya itu saya sebut beberapa nama. Lacan gitu, seorang psikoanalisis Prancis lakukan hal itu, dan itu yang kemudian jadi bahan untuk menilai watak manusia itu, watak sosial manusia sebetulnya. Gampang itu nanti saya kasih kuliah ya 2 jam saya kira sebagai pengantar cukup. Tapi ini berkaitan dengan jiwa. Jadi tidak harus kan gitu. Orang selalu ketika ngomong jiwa itu berkaitan dengan orang gila. Orang gila sendiri pun sekarang kita udah tidak menyebutnya, nggak boleh lagi menyebutnya gila kan. Orang dengan gangguan jiwa ODGJ gitu ya. Dan ODGJ ini kan macam-macam sebenarnya jenisnya. Salah satu itu tadi ya, yang tadi ada semacam kepuasan gitu ketika melihat orang-orang berkerumun di seputar presiden, itu juga merupakan sebuah gangguan juga gitu. Ya, jadi ya, presiden sendiri sebagai tokoh publik dia mengalami halusinasi itu. Orang di sekitarnya juga terhipnosis untuk ikuti halusinasi itu. Ini satu yang disebut sebagai TikTok di antara orang yang ada gangguan jiwa. Jadi sebetulnya ini mereka menonton sebut aja satu skenario yang mereka bikin sendiri dan saling mengasumsikan. Kalau saya puji, dia akan puji balik saya. Kan itu yang terjadi itu. Jadi itu yang disebut sebagai narsisisme di dalam psikologi sosial. Dan ini bahayanya karena nggak ada yang memberitahu bahwa kalian itu sebetulnya main drama berdasarkan skenario yang kalian tulis sendiri itu. Faktanya fakta yang terjadi nggak seperti itu tuh. Jadi sebetulnya saya sebut mengulang-ulang sesuatu yang dangkal, itu namanya psikologi itu, narsisme yang mengulang-ulang sesuatu yang dangkal dan gembira dengan kedangkalan itu. Jadi banality of karakter itu. Ya, nah sebenarnya kan sangat gampang ya kalau dalam kondisi kita artinya bisa berpikir dengan jernih gitu ya, bahwa sejak awal disebutkan menjaga protokol kesehatan itu salah satu kunci pengendalian COVID. Dan itu pemerintah melakukan, iya kan? Dan pemerintah melakukan tindakan yang keras. Lagi-lagi kita menyebut contohnya terhadap Habib Rizik Syihab itu kan, itu dari ekspresi kalau dalam konotasi yang positif itu ekspresi bagaimana betapa seriusnya masalah penanganan protokol kesehatan. Tapi di satu sisi kemudian pemerintah presiden sendiri melakukan hal yang bertentangan dengan itu. Dan akibatnya kalau kemudian kita melihat banyak juga pejabat lain yang melakukan pelanggaran, akan kesulitan bagi para penegak hukum untuk melakukan tindakan. Kita misalnya menunggu sekarang apa yang dilakukan oleh polisi terhadap gubernur NTT yang melakukan pesta besar-besaran di sebuah pantai gitu. Kalau presiden ya kita nggak bisa ngomong deh, kan itu udah berulang presiden. Ya berulang kali presiden lakukan sesuatu yang dangkal gitu. Kan di poster-poster seluruh Indonesia justru wajah presiden yang pakai masker dan sebutkan jaga jarak. Kan inti dari pengendalian COVID ini adalah jaga jarak. Tapi presiden bilang ya jaga jarak, kecuali kalau saya datang itu, maka silakan berkerumun. Kan kira-kira begitu kan? Itu intinya kan. Nah karena itu kita sering katakan bahwa oke, silahkan suruh rakyat pakai masker, tapi kalian tuh pakai otak gitu. Kalau menyuruh orang itu, begitu ya mestinya diucapkan publik pada presiden. Pakai otak dong. Masa Anda bilang suruh jaga jarak, tapi Anda suruh orang berkerumun kalau Anda datang ke sebuah lokasi. Kan di situ palsunya di situ tuh. Jadi tidak mau kehilangan momen supaya ada berita bahwa ada kunjungan. So kalau nggak ada kerumunan kan orang nggak tahu ada kunjungan kan. Presiden ingin tahu dia berkunjung gitu. Tapi dengan berkunjung dia menebar penyakit. Kan ini di situ dungunya itu sebetulnya, dungunya kebijakan kekuasaan. Ya, oke lah. Mungkin itu saya menyebutnya presiden itu sebagai hobi. Tapi apakah ada? Ya, lebih parah lagi jadi hobi. Apakah tidak ada orang-orang di seputarnya yang mengingatkan gitu bahwa ini COVID ini soal serius dan protokol kesehatan itu adalah kunci dari semua pengendalian itu?
orang yang sedikit punya otak itu, memang sedikit juga yang punya otak, itu dihipnosis oleh semacam kebanggaan gitu. Kami menempel pada kekuasaan, maka kami satu paket dengan kekuasaan. Jadi nggak mungkin dia kasih kritik. Padahal partai-partai itu tahu bahwa ini kekuasaan sedang downgrading. Di mata internasional buruk, di kawasan Asia aja nggak ada yang anggap Indonesia. Dan kita masih nerapin sistem di mana orang asing masuk ke Indonesia itu atau orang Indonesia pulang dari luar negeri di karantina lagi 7 hari itu. Tapi presiden menganggap bahwa ya udah, kalau saya datang tema itu kita ubah, yaitu beritakan bahwa ada kerumunan itu kan, bahkan himpun kerumunan. Kan kalau memang presiden mampu untuk menerangkan keadaan, dia akan bilang saya akan datang ke Cirebon, kalian jangan berkerubut di mobil saya ya, atau mobil pas pampres. Lalu aparat di lokasi itu betul-betul kasih pagar. Kan itu cuma mengatur 20 menit kan. Presiden lewat, oke, dada-dada aja dari itu. Tapi dia mesti berhenti karena dia ketagihan pujian itu. Orang yang ketagihan pujian itu ada yang rusak di dalam sistem berpikirnya itu. Iya, iya. Ya semacam gangguan kognisi yang berakibat pada gangguan mental. Iya, 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 iya. Ya, pendekatannya harus dari situ ya, karena dari sisi Betul, apa? memang. Ya, kita nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi realitasnya. Harus dengan pendekatan tadi itu. Ya, kan itu satu-satunya cara untuk memahami gejala ini. Yes. Kan bukan kita mau ngeledek, tapi kita mau tahu ini gejala apa ya. Kok ada orang, pemimpin tertinggi, ketagihan pujian. Dia udah ada posisi tertinggi, tapi masih ketagihan pujian kan. Bahkan ketagihan pujian yang dangkal. Karena kalau nggak ada pujian, mesti diundang orang supaya kasih pujian. Maka datanglah partai itu berduyun-duyun tuh ke situ. Jadi ini satu kualitas sebetulnya, yang minta dipuji dan yang memuji sama kualitasnya, yaitu gandrung pada kedangkalan itu. Ini kan dangkal semua. Tapi sekali lagi saya terangkan ini dan dengan kekuatan argumentasi akademis, bukan untuk mengolok-olok, bukan untuk nyinyir, tapi untuk mengerti ini masalah apa yang terjadi di dalam psikologi Presiden Jokowi. Kita mesti terangkan. Kan kita mesti minta bantuan psikiater terangin, kita minta bantuan psikolog terangin. Tapi kalau kita minta bantuan itu, nanti si psikiater atau si psikolog dia akan bilang, rektor izinkan nggak saya terangin itu? Apalagi di UI, mesti nanya rektor kan. Padahal dia punya keahlian untuk menerangkan gejala sosial ini, bahwa presiden menikmati kedangkalan yang disebut fantasmoria, kalau pakai istilah-istilah psikologi ini fantasmoria itu, fantasgoria atau macam-macam. Jadi fantasmenya itu, fantasismenya itu yang membuat dia nggak lagi punya kemampuan menilai situasi dengan kemampuan pikiran itu. Mestinya begitu. Jadi harusnya kan dibahas di koran kan. Kalau di luar negeri mau dibahas di koran yang begini ya. Tapi koran juga takut tuh menyebut istilah gangguan mental. Padahal itu istilah teknis saja. Untuk gangguan jiwa. Itu istilah akademis yang mesti kita biasakan. Ya. Nggak, oke. Saya sendiri jujur sering kehabisan kata gitu untuk melukiskan situasi semacam ini, dan saya kira memang kita mesti kembali kepada teori-teori tadi, lebih pendekatan psikologis tadi yang bisa membantu publik untuk memahami soal itu. Nah, yang jadi artinya dengan ketika kita sudah mulai memahami itu secara psikologi, ketika itu muncul lagi ya kita nggak perlu kaget lagi. ya kita anggap aja bahwa ya itu watak dasar kekuasaan akhirnya terbuka di situ, terungkap di situ. Seluruh hal yang pernah diterangkan oleh psikolog tentang basis kekuasaan terbuka. Seluruh keterangan yang pernah diucapkan oleh sosiolog tentang festival of stupidity itu juga terbaca. Ini yang disebut dalam ilmu disebut the festival of stupidity. Apa namanya, festival kedunguan. Tapi kalau saya bilang festival kedunguan, nanti saya langsung diomelin kan. Saya pakai istilah yang keren dikit, the festival of stupidity. Karena namanya festival, tentu berharap kita bisa menikmati dong. Jadi silakan selamat menikmati festival of stupidity. Ya, oke, kita nikmati aja. Karena kalau kita nggak bisa ubah ya kita nikmati aja kan. Yes. Terima kasih, Bung Rocky. Oke.